Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Elia. Saya Sela. Saya Sidik. Saya Afrina. Saya Laura. Kami akan membahas Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan pengertian bahasa Indonesia. Apa sih bahasa Indonesia itu? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa Indonesia yang digunakan untuk berkomunikasi, serta menyampaikan informasi, gagasan, dan perasaan. Asal-usul bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang sejak dulu digunakan sebagai bahasa penghubung di Nusantara. Kemudian bahasa ini dipilih sebagai bahasa persatuan Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 karena mudah dipahami dan digunakan oleh berbagai suku di Indonesia. bahasa Melayu dikembangkan sebagai bahasa lingua franca di Nusantara karena digunakan dalam perdagangan, diplomasi, dan hubungan antar wilayah. Perkembangannya didukung oleh kerajaan maritim seperti Kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat perdagangan internasional. Bahasa Melayu mudah dipelajari hingga cepat diterima sebagai suku bangsa. Selain perdagangan, bahasa digunakan dalam penyebaran agama, prasasti, surat kerajaan, dan karya sastra. Pedagang dari Arab, India, dan Tiongkok juga memakainya untuk berkomunikasi. Pada akhirnya, bahasa Melayu menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia dan ditetapkan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa penjajahan bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perantara perdagangan. Selama masa kolonial, bahasa ini mengalami modernisasi melalui penggunaan aksara Latin serta penyerapan istilah-istilah Belanda. Dampak utama kolonialisme terhadap bahasa yang pertama, pembukaan ejaan. Belanda memperkenalkan ejaan resmi berbasis huruf Latin melalui ejaan Van Ophuijen pada tahun 1901. Yang kedua, adopsi istilah. Banyak istilah dalam dunia hukum, teknologi, dan birokrasi yang diambil dari bahasa Belanda. Yang ketiga, media pendidikan dan religi. Penggunaan bahasa Melayu dalam sekolah-sekolah kolonial, penjabaran kitab suci oleh misionaris mempercepat penyebaran bahasa ke bagian lapisan masyarakat. Yang keempat, legitimasi bahasa. Penghapusan pengaruh Belanda. Larangan Jepang terhadap bahasa Belanda memaksa masyarakat beralih menggunakan bahasa Indonesia untuk resmi dan publik. Yang keempat, simbol perlawanan. Bahasa Indonesia pun transparan dalam sekedar alat komunikasi saja, tapi menjadi identitas perjuangan nasional yang menyatukan bangsa. Yang keenam, warisan sejarah. Perubahan aksara, seperti sistem tulisan Arab Melayu, yaitu Jawi, mulai ditinggalkan dan digantikan sepenuhnya oleh huruf Latin. Dan yang terakhir, integrasi nasional, yaitu proses ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengikut keberagaman yang etnis di Nusantara hingga saat ini. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda 1928 menjelaskan penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta merupakan tonggak perjuangan yang tradisional yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Melalui butiran-butiran ikrar tersebut, pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang secara strategis menyepakati bahasa Indonesia sebagai bahasa pengikat keberagaman suku dan budaya di Nusantara. Penetapan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928, ikrar ini dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta sebagai hasil Kongres Pemuda Ikrar.
Butiran ketiga, bunyi ikrar ketiga adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Makna menjunjung, Indonesia itu kata menyiratkan komitmen untuk memuliakan, menghargai, mentaati, memuliakan, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tanpa menghilangkan identitas bahasa daerah. Tujuan persatuan bahasa Indonesia diresmikan untuk mempermudah komunikasi antar suku, mempererat hubungan, dan membangun kohesi sosial di tengah keberagaman. Fondasi identitas yaitu peristiwa menjadikan bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai fondasi utama nasional untuk menyatukan seluruh bangsa. Sumpah Pemuda pada tahun 1928, terutama butir ketiga, menegaskan tekad kuat untuk memiliki suku bangsa nasional yang mengikat persatuan dan kesatuan bahasa dan bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia berkembang pesat dan resmi menjadi Bahasa Persatuan Indonesia yang sesuai pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, media, informasi, serta ilmu pengetahuan dan budaya. Perkembangannya menunjukkan peran penting bahasa Indonesia sebagai alat persatuan bangsa, identitas nasional, dan sarana komunikasi resmi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia yang dimulai dari tahun 1901 sampai 2015. Perjalanan ejaan di Indonesia dimulai pada tahun 1901 dengan diresmikannya ejaan Van op Huytzen. Ejaan ini dirancang oleh Carlos Adrian Van op Huytzen dengan bantuan Empu Nawawi dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim menggunakan huruf Latin sebagai standar bahasa Melayu. Ciri khas utamanya meliputi penggunaan huruf Oi untuk bunyi U, huruf J untuk bunyi Y, serta penggunaan tanda diakris seperti koma, ain, dan prema. Contohnya, makmur. Setelah Indonesia merdeka, muncul ejaan Republik yang diresmikan pada 19 Maret 1945 oleh Menteri Suwandi, sehingga ejaan ini sering disebut sebagai ejaan Suwandi. Ejaan ini bertujuan menyederhanakan aturan sebelumnya, serta mengganti oi menjadi u, mengubah bunyi hamzah menjadi huruf k, seperti pada kata rakyat, serta memperbolehkan penggunaan angka 2 untuk kata ulang. Selanjutnya, sempat muncul gagasan ejaan pembaharuan pada tahun 1956 dan ejaan Melindo pada tahun 1959. Ejaan pembaharuan mengusulkan sistem satu fonem satu huruf seperti eng menjadi eng, atau yang disebut ekma dibaca sebagai bunyi sengau eng, seperti pada kata singgah, bangun, atau pergi. Sedangkan Melindo merupakan upaya kerjasama dengan Malaysia yang akhirnya belum diresmikan karena faktor situasi politik. Pada tahun 1967 muncul ejaan baru, ejaan MPK yang menjadi jembatan menuju lahirnya ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. EYD kemudian menjadi pedoman yang paling lama bertahan dan mengalami beberapa kali penyempurnaan, yaitu pada edisi kedua pada tahun 1988 dan edisi ketiga tahun 2009. Perkembangan EYD ini mencakup pengaturan yang lebih mendetail mengenai huruf kapital untuk nama Tuhan dan gelar, penggunaan huruf miring hingga posisi huruf diftong oi yang mulai diakui di tengah kata seperti boykot pada edisi 2009. Terakhir, pada tahun 2015, pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disebut QED. QED membawa beberapa perubahan baru, diantaranya penambahan diftong e seperti pada kata survei atau penggunaan huruf tebal yang lebih ringkas, serta penjelasan pelafalan diakritik e yang lebih spesifik untuk membedakan bunyi seperti pada kata teras, seri, dan seri. Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahasa Indonesia tetap dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan penggunaan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional Indonesia. Ini adalah bahasa yang digunakan di seluruh wilayah negara
semua warga negara Indonesia memiliki pemahaman tentang bahasa ini. Bahasa resmi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia yang digunakan dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah, undang-undang, peraturan kebijakan, dan komunikasi pemerintah lainnya. Bahasa pendidikan. Bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar dalam sistem pendidikan formal di Indonesia. Ini mencakup mata pelajaran dalam kurikulum nasional, ujian nasional, dan berbagai tingkat pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Bahasa media massa. Bahasa Indonesia digunakan dalam media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan media online. Ini memungkinkan penyiaran berita, informasi, hiburan, dan konten lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Bahasa diplomasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Ini adalah bahasa yang digunakan dalam perwakilan diplomatik, komunikasi diplomatik, dan negosiasi internasional. Bahasa komunikasi antar regional. Indonesia terdiri dari berbagai daerah dengan banyak bahasa daerah yang berbeda. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi yang memungkinkan warga dari berbagai daerah berkomunikasi satu sama lain. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi komunikasi. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bertukar informasi efektif. Fungsi identitas. Bahasa Indonesia mencerminkan identitas nasional Indonesia. Ini adalah elemen yang membantu menjaga kesatuan di antara beragam budaya dan etnis yang ada di Indonesia. Fungsi pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan dalam pendidikan formal. Ini adalah bahasa pengantar yang memungkinkan siswa untuk belajar dan memperoleh pengetahuan. Fungsi administratif. Bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi pemerintah dan bisnis. Ini adalah bahasa yang digunakan dalam dokumen resmi, kontrak, laporan, dan lainnya. Fungsi ekonomi. Bahasa Indonesia memainkan peran dalam komunikasi, bisnis, dan perdagangan di Indonesia. Ini digunakan dalam negosiasi, transaksi, dan komunikasi bisnis lainnya. Fungsi budaya. Bahasa Indonesia juga digunakan dalam seni, sastra, musik, dan ekspresi budaya lainnya. Ini memungkinkan budaya Indonesia untuk diekspresikan dan dilestarikan dalam bahasa yang sama. Fungsi diplomasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam diplomasi dan hubungan internasional. Ini memfasilitasi komunikasi dengan negara mitra Indonesia di tingkat internasional. Dalam kedudukan dan fungsi-fungsi ini, bahasa Indonesia adalah tulang punggung komunikasi dan identitas nasional Indonesia. Ini memainkan peran kunci dalam menyatukan dan memfasilitasi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Perkembangan bahasa daerah di era modern sangat dipengaruhi oleh teknologi, media sosial, dan bahasa asing, sehingga wujud dan cara penggunaannya menjadi lebih dinamis, campur kode, dan berorientasi pada efisiensi komunikasi. Yang pertama, pengaruh teknologi dan era digital. Teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, smartphone, dan aplikasi pesan mempercepat penyebaran dan perubahan bahasa Indonesia. Misalnya muncul istilah baru seperti upload, unduh, login, viral, dan tweet yang diadaptasi dari bahasa asing atau domain digital. Media digital mendorong gaya bahasa yang lebih singkat, spontan, dan tidak formal. Pemakaian singkat contohnya GMN yaitu gimana, DMN yaitu dimana, dan BGT artinya banget. Emoticon dan struktur kalimat yang longgar dalam chatting dan komentar online. Yang kedua, pengaruh media sosial. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp menjadi ruang utama muncul bahasa gaul dan istilah baru yang sangat cepat berubah. Misalnya ngegas, receh, seharian, vibe, dan sebagainya. Di sisi lain, media sosial juga memunculkan kode, menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah secara intensif, sehingga bahasa antara bahasa-bahasa itu makin kabur dalam percakapan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, pengaruh bahasa asing. Globalisasi dan dominasi budaya pop internasional seperti musik, film, iklan, teknologi, dan pendidikan global menyebabkan banyak kata dan frasa asing, terutama bahasa Inggris, menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari, misalnya cek, update, feedback, trending, bahkan di kalangan anak muda di Indonesia. Penggunaan bahasa asing di media sosial juga berpotensi menggeser kebiasaan menulis dan berbicara dengan bahasa Indonesia yang baku, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan generasi muda dalam berbahasa formal dan baku.
Kesimpulannya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu sebagai lingua franca Nusantara, dimodernisasi saat penjajahan Belanda, ejaan Pan of Fusion 1901 dan Jepang, serta ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, butir ketiga Ikrar, yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pasca merdeka, pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menjadikannya bahasa negara untuk pemerintahan, pendidikan, media, dan budaya, ejaan berevaluasi hingga PUEBI 2015. Di era modern, teknologi, media sosial, dan globalisasi memunculkan istilah digital seperti upload, viral, dan bahasa gaul, ngegas, receh, serta campuran kode menuntut adaptasi dinamis sebagai perekat identitas nasional. Cukup sekian video edukasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Like cherry blossoms blooming in